Assalamualaikum saudara. Di video saya sebelumnya yang membahas tentang kepemimpinan ataupun presiden tidak harus orang Jawa. Alhamdulillah banyak teman-teman dari Jawa yang sependapat dengan saya, yaitu bahwa presiden Indonesia itu tidak harus dari orang Jawa. Dan yang penting orang itu baik, orang itu ikhlas menjadi pemimpin, berniat berjuang untuk rakyat, tidak korupsi, adil, dan mempunyai kapasitas, insya Allah itu kami dukung. Dan yang terpenting juga tembus kepada hatinya rakyat. Jadi tidak harus orang Jawa. Sekali lagi, tidak harus orang Jawa. Tapi kenapa selama ini yang menjadi pemimpin orang Jawa di Indonesia itu khususnya presiden? Sebenarnya itu hanya faktor apa ya? Faktor populasi saja. Kebetulan orang Jawa itu jumlahnya paling banyak, etnisnya paling banyak, sehingga SDM kemudian kader-kadernya juga banyak. Mungkin hanya itu persoalannya. Tapi kalau soal kepandaian, kecakapan, mungkin juga secara persentase sama semua suku di Indonesia itu punya keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh suku yang lain. Suku A unggul di bidang ini, suku B unggul di bidang ini, suku C unggul di bidang ini, dan itu sudah kita lihat secara nyata. Contoh, kenapa yang menjadi pengacara kebanyakan suku Batak, ya kan? Ya, yang hebat-hebat itu suku Batak. Ya mungkin sesuai karakternya orang Batak. Ya, kenapa yang jadi pengusaha-pengusaha hebat itu kadang suku Bugis, kemudian ini ya karena orang Bugis itu memang mempunyai kinerja yang sangat totalitas dalam bekerja. Nah, seperti itu. Jadi suku Nusantara asli itu sebenarnya memiliki semacam karakter yang sama ya. Karena kita sudah hampir 88 tahun, hampir 90 tahun, bahkan dulu zaman kerajaan-kerajaan juga terhubung ya. Perilakunya hampir sama, sopan santunnya hampir sama. Ada satu hal yang yang dibentuk oleh karakter Pulau Nusantara ini. Jadi sekali lagi saya secara pribadi dan tidak mewakili institusi Jawa, karena di Jawa itu juga nggak ada organisasi suku Jawa, itu juga nggak ada. Kita ini di Jawa itu semuanya sendiri-sendiri dalam menentukan nasib kita. Ya, artinya kita tidak bergantung kepada A, B, C, dan D, ya kinerja kita sendiri, bekerja keras kita sendiri. Ya kalau males ya banyak yang males ya tidak berhasil. Jadi jangan dikira orang Jawa itu semuanya sukses, tidak. Kalau Anda pergi ke Jawa Anda baru tahu. Barangkali kampung terkumuh di Indonesia itu juga adanya di Jawa. Kenapa? Karena penduduknya sangat padat. Nah, tapi kalau Anda melihat orang-orang yang cerdas, yang juara olimpiade, juara ini ya, barangkali ya juga banyak orang Jawa ya. Kenapa? Persoalannya ya hanya karena jumlahnya banyak, itu ya. Jadi jumlah. Sehingga kalau toh misalnya pemilihan presiden, kemudian kalau calonnya banyak dari orang Jawa itu ya faktor populasi saja. Jadi harapan saya saudara-saudara dari suku manapun, suku Dayak, suku Melayu, suku Madura, suku Bugis, suku mana lagi, suku NTT, kemudian Papua, kemudian Sunda, manapun suku di Sumatera semuanya Melayu, itu tidak perlu berkecil hati jika memang saudara-saudara punya kapasitas yang mumpuni, punya kemampuan, cuma ini yakin akan mampu bersaing dengan orang Jawa. Contohnya banyak di Indonesia, di Malang ini aja ya saya contohkan di Malang. Di Malang itu ada pernah saya menemukan seorang dari NTT itu menjadi kepala dinas, menjadi kepala bidang di pemerintahan yang ada di Malang dan di Kota Batu. Itu artinya apa? Berarti dia punya kapasitas yang melebihi orang Jawa di sekitarnya. Dan itu enjoy saja, orang Jawa ya siap bos, siap. Ya karena orang Jawa itu bisa menempatkan diri pada posisi mana dia berada. Itu sesuai dengan filosofi Jawa yang menjadi ini pendidikan nasional, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Maksudnya apa? Kita itu kalau berada di depan sedang menjadi pemimpin, kita juga harus memberi contoh yang baik ya. Ing ngarsa sung tulodo itu pepatah Jawa ya.
Kemudian ing madya mangun karso, kalau kebetulan kita sedang tidak menjadi pemimpin, kita menjadi orang yang di tengah itu ya bukan pemimpin, ya posisinya tengah-tengah, jabatannya tengah-tengah. Kita harus bisa mendukung, memberi semangat memberi semangat kepada yang di atas dan menghubungkan dengan yang di bawah. Jangan menjadi sengkuni ya. Sengkuni itu memecah belah ya. Kemudian ing tuturi handayani, dan jika kita berada di belakang, kita juga harus mendorong, mendukung yang ada di depan kita supaya bisa berjalan dengan baik. Itu jadinya orang Jawa itu ya jangan heran ada yang jadi buruh kasar, jadi pembantu rumah tangga, jadi macam-macam profesi orang Jawa itu semuanya di Jawa itu ada. Dan orang Jawa bisa menempatkan diri, kalau dia jadi bawahan ya selalu siap sama atasannya, siapapun atasannya ya, itu perlu dicatat. Dan Anda mungkin juga perlu tahu, ada loh orang Jawa itu yang menjadi pembantunya orang Papua loh, ya kan. Anda nggak tahu kan, tidak semua suku barangkali itu rela menjadi posisi seperti itu, tapi orang Jawa tidak masalah. Disuruh jadi pemimpin misalnya bisa, disuruh jadi yang di tengah bisa, disuruh jadi pembantu pun juga bisa. Nah, yang ya itu kenyataan fakta yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa. Dan kita sudah paham kalau di televisi kemudian ada film, kemudian atau sinetron, pembantunya dari mana? Orang Jawa kan. Ya kenapa? Ya sudah nggak apa-apa, orang Jawa juga tidak tersinggung. Kita tidak ya memang orang Jawa itu banyak istilahnya, banyak peran yang bisa dilakukan. Ya kan kalau Anda lihat sinetron atau film-film pelaku pembantunya pasti orang nggih, nggih kan gitu ya. Nggak apa-apa karena kita jika di posisi seperti itu ya kita jalani. Jadi seperti itu saudara-saudara. Jadi untuk suku-suku Nusantara, suku asli Nusantara tidak perlu berkecil hati untuk bersaing dengan orang-orang Jawa. Orang Jawa itu juga ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kaya, banyak juga yang miskin, jadi seperti itu. Artinya sebenarnya sama, tinggal kita melihat cara pandangnya bagaimana. Hanya Jawa itu populasinya kebetulan terbanyak di Indonesia. Jadi seolah-olah menguasai segala sektor, enggak juga ya. Di Jawa sendiri, di Malang sendiri itu ada ketua RT itu orang NTT. Di perumahan itu enggak masalah ya. Bahkan tidak hanya itu, saya punya teman itu Katolik ya, Katolik. Dia menjadi ketua RT di perumahan. Teman saya ini pemilik agen travel. Kalau Anda di Malang ada Kirana Tour and Travel, itu yang punya orang Katolik. Saya pernah diajak pergi ke Singkawang, Kalimantan Barat, mengantarkan travel rombongan orang Chinese dari Malang ke Singkawang melihat festival tatung yang dicoblos-coblos begini ya di Singkawang sana di Kalimantan Barat. Teman saya itu cerita, karena sekamar saya tidurnya. Saya ini Mas meskipun Katolik, di kampung saya ini, di perumahan saya jadi ketua RT, juga jadi panitia pembangunan masjid. Ya gimana, saya RT. Kadang rapat, ikut rapat. Ini masjidnya kurang kurang karpet. Itu yang terjadi di Malang ya. Artinya toleransi. Jangankan antar suku, beda agama pun untuk kegiatan sosial kemasyarakatan itu sudah seperti itu. Di mana-mana saya kira juga sama ya. Artinya kita orang Jawa itu sebenarnya tidak ada pikiran untuk memonopoli sebuah pemerintahan, kepemimpinan, tidak ada. Kalau kita hanya bekerja keras, kalau belajar ya belajar yang giat, kerja yang totalitas. Mungkin dari situlah kemudian hasil efeknya seperti itu ya. Dan di orang Jawa itu ada prinsip kerja apa saja yang penting halal. Itu makanya merantau ke Malaysia banyak, menjadi buruh, menjadi ini. Bagi orang Jawa nggak masalah, sama sekali tidak masalah. Karena didikan orang tua kita itu ya kerja apa saja yang penting halal. Itu garis bawahnya adalah yang penting halal, tidak boleh gengsi, tidak boleh malas begitu. Itu sudah semacam didikan ya, semacam selalu disuarakan di
di saat kita masih kecil, di saat kita masih remaja, di saat kita masih mau mencari kerja. Pesan orang tua itu selalu begitu, kerja apa saja yang penting halal, insya Allah barokah. Seperti itu dan itu kita percaya betul. Nah, itu ya saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, kita harus tetap positif, kita berpikir yang baik, tidak saling menjelekkan antar suku, karena kalau di Islam itu sudah jelas sekali ayatnya bahwa Tuhan itu menciptakan makhluknya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, intinya seperti itu. Nah, nanti kalau kapan-kapan pas baca ayatnya tak bacakan, ini lupa. Apa ya ayatnya itu? Lupa saya, lupa, nanti tak carikan. Mungkin penonton yang tahu boleh di sepil ayatnya ya. Bahwa kita ini tidak boleh saling layas horkomun ala kaumin ala itu ya. Janganlah kita menjelekkan kaum atas kaum yang lain. Bisa jadi yang kamu jelek-jelekkan itu lebih baik daripada kamu. Itu di Al-Qur'an sudah jelas. Makanya itu kita ayo orang-orang Nusantara, suku asli Nusantara, apapun sukunya, kita saling mendukung ya, bersaing dengan yang sehat, tidak saling menjelek-jelekkan, karena itu selain tidak baik untuk bangsa dan negara, juga larangan keras agama Islam, terutama di Islam ya. Seperti itu saudara-saudara, obrolan saya, semoga kita tetap sukses semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.